Ya. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, kepala cabang sebuah agen travel haji dan umroh ini di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena diduga menggelapkan uang jamaah perusahaannya. Atas perbuatannya, perusahaan travel menelan kerugian hingga 1,8 miliar rupiah. Kepala cabang sebuah agen travel haji dan umroh di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi atas tuduhan penggelapan uang jemaah. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar 1,8 miliar rupiah tak jelas juntrungannya. Tersangka Sukianto ditengarai menerima uang jemaah haji dan umroh sejak November 2018 hingga tahun 2020. Namun, 73 jemaah yang menyetor uang tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Tersangka malah berlindung di balik situasi pandemi di mana pemberangkatan umroh dan haji terhambat. Para jemaah itu akhirnya mengadu ke perusahaan tersangka yang kemudian melapor ke kepolisian. Total kerugian dari perusahaan yang direstorkan sekitar 400 juta, dari uang jemaah sekitar 1,4, jadi sekitar 1,8 miliar rupiah. Dan kami menjerat pelaku dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun. Sementara kantor tempat tersangka bekerja terlihat sepi. Pihak kepolisian mengimbau bagi yang merasa menjadi korban agar segera melapor ke Mapolrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sungguh-sungguh perbuatan yang buruk, dana yang seharusnya untuk umat beribadah justru digelapkan dan digunakan untuk keperluan pribadi. Bahkan kalau kita lihat tadi jumlahnya cukup besar. Ustaz, bagaimana kita melihat hal ini Ustaz? Karena ini orang sudah diberikan amanah untuk dititipkan dananya agar jamaah bisa naik haji. Tapi ini justru dipakai untuk hal lain. Ya, ini memang kalau sudah, ini kan penggelapan ya, artinya penyelewengan gitu. Jadi amanah yang kemudian tidak ditunaikan, otomatis kan di dalam hadis disebutkan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu kan kalau dia berkata dia bohong, berjanji dia ingkar, ketika diberi amanah khianat. Nah ini kan orang yang khianat, artinya dia tidak bisa memegang teguh amanah. Nah, jadi memang berbahaya sekali ya kalau kita itu sebagai orang yang berbisnis atau misalnya dititipi amanah tadi dana-dana, apalagi dana haji dan umroh gitu ya, naudzubillah min dzalik gitu ya. Ini berbahaya sekali ketika orang itu lemah atau lalai gitu ya. Kan ada dua hal ya, ada lalai, ada lemah. Nah, ini berbahaya karena ini sudah masuk ke dalam tadi jelas-jelas melanggar hukum. Ya, saya melihat walaupun dari masa pandemi, tapi kalau misalnya kita betul-betul amanah, jujur gitu ya, kita akan bilang bahwa kalau seandainya sudah mulai ada satu dua hal yang membuat usaha ini bangkrut atau misalnya merugi, kita harus segera report, harus segera laporkan bahwa misalnya dari uang setoran jamaah ini terpakai operasional misalnya sekian gitu kan, itu sudah harus ya kalau misalnya dengan niatan baik ya, itu kan pasti sudah harus dilaporkan. Tapi ya terlihat memang niat baik ya dengan modus kejahatan itu pasti kelihatan gitu. Seperti apa cara-caranya dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan, dan untuk jamaah-jamaah yang tadi dananya kemudian hilang, semoga bisa kemudian dikembalikan lagi agar supaya tetap ya insya Allah tetap bisa berangkat. Kan masalahnya itu bagaimana keberangkatannya, inilah yang menjadi concern kita bersama insya Allah. Ya Ustaz, terkait keberangkatan ibadah haji atau ibadah haji ya Bu Ustaz ya, kan sudah 2 tahun nih Ustaz kita batal berangkat haji 2020 dan 2021 terkait pandemi COVID-19. Tanggapan Ustaz seperti apa? Ya inilah ujian buat kita semuanya ya. Jadi intinya siapa yang tidak rindu berhaji berumroh ya. Semua bahkan yang sudah berhaji pun ingin berkali-kali pergi lagi. Yang berumroh pun sudah ingin berkali-kali kembali lagi ke Baitullah. Tetapi ya karena di dalam masa pandemi ini kita semua harus bersabar karena memang hifz ad-din dan hifz an-nafs itu kita kan harus mendahulukan bagaimana melindungi yang namanya kehidupan itu, jangan sampai melakukan ibadah melindungi
tata cara upacara beragama semuanya, atau misalnya beribadah haji, tetapi prosesi ritual ini, tapi kemudian kita tidak mengindahkan keselamatan. Ini kan tidak boleh juga gitu di dalam tuntunan agama. Nah, tetapi tentu kita harus bersabar, bermohon terus kepada Allah agar supaya kita diberi kesempatan nanti untuk berangkat berhaji. Tapi untuk saudara-saudara yang semua sudah berupaya seoptimal mungkin, insya Allah niat sudah sampai. Insya Allah niat sudah sampai. Tinggal kita memohon bahwa hati kita sudah di sana. Tinggal bagaimana jasad ini, fisik ini bisa diantarkan untuk kemudian ke Baitullah. Mudah-mudahan walaupun tidak berangkat, ya insya Allah mabrur dalam arti niatan, azamnya semuanya sudah diterima di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.